Berbagi canda dengan cara yang sederhana. Itulah yang dilakukan Jono untuk merajut kebersamaan dengan keluarga tercinta. Kesederhanaan yang semakin terlihat jelas ketika Jono sangat menikmati makanan pecel. Makanan yang tak membutuhkan biaya besar serta bisa ditemui di pinggir-pinggir jalan itu menjadi salah satu makanan kesukaan Jono. Kalau lagi kosong, ya family time, kita ngabisin waktu. Meninggalkan cerita Ayu Ting Ting, komedian serba bisa Olga Syahputra tengah berjuang untuk kesembuhan. Setelah menjalani perawatan alternatif dan berjuang melawan sakitnya, komedian Olga Syahputra kini mengaku kesehatannya kian membaik. Tapi ketika kini ia bisa kembali menebar canda tawa, sang komedian justru kembali disibukkan dengan segudang kegiatan. Dan tidak hanya menjalani hal yang sama dengan apa yang pernah ia jalani sebelumnya, Olga semakin menumpuk pekerjaannya. Tidak lagi berpindah dari satu panggung ke panggung, kali ini Olga justru mengepakkan sayap ke dunia seni peran. Lantas apa sesungguhnya yang membuat Olga begitu tertantang memerankan film tentang kehidupan seorang waria? Dan benarkah pula jika Olga sempat merasa khawatir dengan peran yang akan ia mainkan? Peran saya di sini jadi Cynthia, ya, eee, pokoknya nih film keren banget deh Taman Lawang ini. Saya ngelihat, eee, bagus karena banyak keseruan, kekocakan, kegokilan gitu loh. Apalagi pas adegan ada razia, jadi sebuah waria kabur-kaburan, itu ada tangannya pada berdarah, kakinya, dengkulnya, pahanya, karena mungkin dia total kali ya. Nah terus kalau saya lolos dari razia, tapi saya berantem di atas rel kereta api, itu saya nendang Satpol PP-nya gitu loh, nampol gitu-gitu dah, tapi nggak kena, ngeles gitu loh. Terus saya lari sama teman saya berdua ke kali turun dulu tuh ke bawah ke kali, habis itu naik ke kolong jembatan, habis naik ke kolong jembatan, teman saya nyebur dan akhirnya meninggal dunia. Saya pernah dengar dapat berita ya, banyak sekali, berita-berita yang beredar di Taman Lawang ya kan. Kayak misalkan ada orang lewat naik mobil, tiba-tiba diberhentiin sama waria, waria itu joget-joget dan telanjang bulat di depan mobil gitu. Kalau saya sih sini sih, peran saya Cynthia di sini cuma banyak tekanan dari pacar saya harus melakukan ini, harus melakukan itu, saya harus punya uang pulang, ketakutan aja sih, takut jatuh beneran sayanya ke kali. Karena saya harus ngelewatin kolong jembatan dan di jembatan itu banyak banget lobang-lobang, sementara saya harus pakai selop. Inilah untuk pertama kalinya Olga memainkan tokoh utama dalam sebuah film layar lebar. Rupanya tidak hanya menjadi lakon dalam film tersebut saja, Olga pun mencoba peruntungan dengan terjun secara langsung memproduserinya. Lantas apa yang membuat Olga seolah membabi buta dalam bekerja? Benarkah jika kesibukan super ekstra yang dijalaninya kini untuk menutup kekosongan pundi-pundi keuangannya selama rehat dalam masa penyembuhan beberapa waktu lalu? Jadi ini film full saya, syutingnya saya, eee, seminggu. Sepak terjang Olga Syahputra merambah dunia belakang layar turut serta membawa sejumlah pertanyaan. Benarkah jika kiprah Olga sebagai produser film adalah dunia yang akan ia tekuni selanjutnya? Mungkinkah jika Olga sudah tak sanggup lagi berpindah dari satu panggung ke panggung yang lainnya untuk mengumpulkan pundi-pundi keuangannya? Ataukah ini hanya sebuah ajang uji coba peruntungan semata? Iya, karena saya kan kepingin film ini cepet tayang, ya kan, karena banyak sekali tertunda karena jadwal saya yang benar-benar nggak bisa diatur gitu loh. Jadi mau nggak mau satu hari dan kebetulan saya ajak teman-teman saya dan bisa dan akhirnya saya syuting sampai pagi itu. Sementara keadaan saya masih sakit, tapi saya berusaha untuk ini film bagus banget dan ini film keren banget. Kalau sudah di depan kamera, apapun yang terjadi dalam hidup saya sakit atau saya ada masalah atau apapun itu, kalau saya sudah di depan kamera karena saya diajarkan, ya kan, penonton tidak mau tahu apa yang terjadi dalam hidup Olga. Jadi Olga harus berakting dengan baik dan juga saya harus bisa memerankan dengan baik. Dengan alasan totalitas serta tidak ingin mengecewakan penonton, maka mau tidak mau Olga harus menjalani sejumlah aktivitasnya. Tapi bukankah kesibukannya selama ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Olga harus terkapar beberapa waktu lamanya? Mengapa ketika kesembuhan itu mulai menyapa, Olga sudah harus kembali terkungkung dalam kesibukan?
Tidak takutkah ia jika kondisi kesehatannya akan kembali menurun? Bilang ke saya, "Olga, banyak istirahat," karena dia juga ngelihat kan, saya dari pagi acara musik, terus tiba-tiba saya berangkat, syuting lagi acara sore, habis acara sore, syuting saya ke Bandung tuh, kemarin tuh balik lagi saya, pagi lagi, udah gitu. Jadi dia ngeliat tuh, ya Allah Olga kasihan capek. Cek, alhamdulillah sih nggak ada kanker, nggak ada tumor. Saya udah deg-degan tuh, karena kan itu seminggu tuh kan, duk 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 duk, ya Allah ya Allah ya Allah, gue parno. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dalam beberapa kesempatan masih terbayang tentunya bagaimana ketakutan Olga Syaputra saat ia terbaring tak berdaya lantaran sakit yang ia derita. Pertanyaannya, saat kini Olga telah kembali menebar sejumlah tawa serta tampil di banyak acara, benarkah jika ia telah benar-benar pulih? Atau justru dengan alasan profesionalitas yang membuat dirinya harus cepat-cepat kembali ke dunia showbiz tanah air, dunia yang telah membesarkan namanya? Alhamdulillah kesehatan saya lama-lama lebih membaik. Kemarin saya juga berobat lagi, bersih tubuh saya alhamdulillah. Halo Seleb on Cam, apa kabar? Hari ini saya dan keluarga mau jalan-jalan sore di Senayan, mau nikmatin suasana sore di sini. Habis itu kita mau makan makanan yang ada di sini. Ya, jadi ikutin kita terus, oke? Yuk, mari kita jalan. Itulah Jonathan Armstrong alias Jono di luar kesibukannya bersama Gugun Blues Shelter. Tidak lagi berkutat dengan bass, ia justru tampak senang melakoni peran sebagai suami sekaligus ayah dari 3 anak tercinta. Bule yang menikahi wanita berdarah Aceh Fauziah itu rupanya juga piawai memerankan peran yang mungkin tidak semua suami bisa melakukannya. Itulah ketika Jono dengan senang hati mengganti popok anak tercinta. Yeah, hold it, mate. Look out. Let me try. Agak panas. Wow. Bau tikus mati. Dah. Sering. Pagi-pagi tugas, kalau aku nggak gantiin popok, aku mandiin dia. Kalau nyenyak mandiin dia, aku gantiin popok. Ganti-gantian. Kan anak udah 3, pengalaman udah banyak. Berbagi canda dengan cara yang sederhana. Itulah yang dilakukan Jono untuk merajut kebersamaan dengan keluarga tercinta. Kesederhanaan yang semakin terlihat jelas ketika Jono sangat menikmati makanan pecel. Makanan yang tak membutuhkan biaya besar serta bisa ditemui di pinggir-pinggir jalan itu menjadi salah satu makanan kesukaan Jono. Kalau lagi kosong, ya family time. Kita ngabisin waktu bersama sama anak-anak. Pecel, pemirsa, pecel. Dia makan pecel. Sehat, bagus. Sayur-sayuran, kering. Oh, sering ya. Kayaknya ada. Ini termasuk salah satu makanan favorit Indonesia saya. Waduh sih. Biasanya pecel ayam. Walau darah Indonesia tidak ada dalam tubuhnya, tapi Jono sangat menikmati setiap detik kehidupannya di bumi pertiwi. Selain bisa merasakan hangatnya kebudayaan Aceh dari sang istri tercinta, Jono juga bisa mencicipi cita rasa makanan Indonesia yang benar-benar membuatnya terpesona. Saya pas pertama makan pecel waktu ke Semarang sama GBS. Kan pecel ayam kan terkenal banget di sana, di pinggir jalan ada mbok-mbok yang jual, iya kayak gitu. Kalau di Jogja kan gudak. Ya, kalau di Semarang kan pecel. Jadi saya makan pecel di sana. Terus saya suka, terus saya cari di Jakarta ternyata ada juga. Ya udah.
Selain dipuaskan dengan cita rasa makanan sederhana, Jono juga bisa menjaga kesehatannya. Dan terlepas dari segala makanan yang ia suka, itu hanya menjadi salah satu cara untuk Jono merekat kebersamaan dengan istri dan anak-anak tercinta. Baginya menghabiskan waktu bersama keluarga bisa dilakukan dengan banyak cara.